Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang Maksa Surba. Pada pertemuan kali ini untuk materi kelas 9 saya akan membahas tentang bab 5 dan lampiran sebagai akhir pertemuan untuk pembuatan makalah semester 5 atau semester 1 kelas 9. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sebelum saya uraikan tentang bab 5 dan lampiran, mari kita pelajari dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah ayat Allah yang tercipta dan yang tertulis. Yang tercipta ayat kauniyah dapat kita wujudkan untuk kelas 9 ini dalam materi karya ilmiah sesuai dengan metode triple R kita, yaitu riset, religi, dan reason. Kemudian siswa diharapkan mampu menguraikan bab 5 bagian penutup dan lampiran dalam makalah yang akan disajikan secara lengkap. Apa isi bab 5? Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dibuat secara sederhana mengikuti contoh saya seperti berikut ini. Kesimpulan, berdasarkan judul, pendahuluan, kajian teori, metodologi, penelitian, analisa data dapat disimpulkan bahwa 1, 2, dan seterusnya. Saran, penelitian ini hanya terbatas pada titik-titik saja, sehingga perlu penyempurnaan, sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakannya agar terwujud penelitian yang lebih lengkap dan jelas dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu tadi saran dan kesimpulan yang dapat kita uraikan secara sederhana. Jika kalian ingin mencoba membuat yang lebih bagus, lebih lengkap dengan teori dari buku-buku cetak yang lain, boleh. Adapun lembaran setelah bab 5 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini diambil dari daftar rujukan buku atau data dari internet atau dari koran atau dari majalah atau dari jurnal yang menjadi rujukan kita pada bab 2 kajian pustaka. Harus ditulis secara lengkap, jelas, tanpa ada pengurangan sedikit pun. Nah, jika kita mengambil sumbernya dari buku cetak, maka cara menulis daftar pustakanya urutannya naka ju ko pe. Nah, nama penulis buku, tahun terbit buku rujukan, judul buku rujukan, kota penerbitan buku rujukan, p penerbit buku rujukan. Kemudian jika datanya diambil dari internet, maka adresnya harus lengkap. Kemudian kapan waktunya mengakses, ini juga harus ditulis secara lengkap. Jika mengambil dari koran atau majalah, maka edisi dan nama koran serta tahun terbitnya juga harus ditulis secara lengkap. Begitu juga jika mengambil dari jurnal, maka nama jurnalnya, edisinya, penerbit jurnal tersebut, semuanya harus ditulis secara jelas. Setelah daftar pustaka, ada lampiran. Lampiran ini boleh diisi, boleh tidak, tetapi jika diisi akan lebih bagus karena akan lebih lengkap. Apa isinya lampiran? Bisa berupa gambar pendukung, data pendukung, tabel-tabel pendukung penelitian, dan lain sebagainya. Misalnya, kita mencari tabel dari datasheet elektro, maka kita fotokopi datasheet tersebut, atau kita scan, kita lampirkan di belakang, boleh.
atau foto-foto dari penelitian pendukung juga dilampirkan boleh, atau kurikulum vitae penulis dilampirkan boleh, atau lembar pernyataan keaslian tulisan dilampirkan juga boleh. Ini merupakan lampiran yang diletakkan pada bagian paling belakang. Secara urut, penulisan makalah lengkap seperti berikut ini. Dari awal sampai akhir, cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Demikian tadi keterangan saya untuk bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Selamat mencoba melengkapi makalahnya dengan baik dan diusahakan sesempurna mungkin, sebisa mungkin menjadi karya yang bagus. Akhirul kalam pada semester ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.